Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 10, yaitu berkaitan dengan kinematika dengan analisis vektor. Di pembahasan sebelumnya kita mengenal namanya gerak lurus. Nah, gerak lurus itu dibagi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Pada GLB biasanya hanya di sumbu X, kemudian untuk GLBB sendiri dibagi dua, pada sumbu X dan sumbu Y. Dinamakan dengan gerak vertikal. Kalau pada sumbu X dikenal dengan namanya gerak horizontal atau GLBB horizontal. Nah, untuk GLBB vertikal atas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas. Perlu diketahui bahwa GLB maupun GLBB yang dimaksud di sini adalah gerak satu dimensi, yaitu kalau nggak sumbu X saja ya sumbu Y. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal gerak yang tidak hanya satu dimensi. Nah, misalnya ada mobil mainan. Nah, mobil mainan ini dia bergerak mengikuti koordinat sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Dari titik 0,0 misalnya dia bergerak ke arah titik P untuk sudut 30 terhadap sumbu X. Nah, ketika dia bergerak kemudian sampai di posisi P, dia mengalami perubahan kecepatan dan perubahan posisi. Nah, perubahan kecepatan dan perubahan posisi ini dapat diuraikan ke dalam tiga koordinat, yaitu sumbu X, Y, dan Z. Tapi untuk kesempatan kali ini kita lebih fokus di yaitu sumbu X dan sumbu Y. Baik, kita awali pembahasan ini dengan mengenal namanya vektor satuan. Tadi kita mendapatkan koordinat yaitu sumbu X, Y, dan Z misalnya. Di sumbu X adalah I topi, di sumbu Y adalah J topi, di sumbu Z adalah K topi. Itu adalah satuan dari vektor pada beberapa titik koordinat. Bahasan yang kedua adalah berkaitan dengan vektor posisi. Vektor posisi dilambangkan sebagai R. Cara penulisannya adalah R sama dengan XI plus YJ. Ini yang dua dimensi ya. Ini cara penulisannya. Contohnya misalnya ada sebuah partikel berada di sumbu X dan sumbu Y. Dia berada di titik 2,4. Nah, cara penulisannya kalau pada umumnya itu kan 2,4 titik A ini ya misalnya. Nah, cara penulisan lain untuk menggunakan vektor posisi ini adalah RA, artinya posisi A, 2I plus 4J. Artinya benda A ini berada di koordinat 2 untuk sumbu X dan 4 di sumbu Y. Bahasan yang ketiga adalah berkaitan dengan vektor perpindahan. Lambang dari vektor perpindahan adalah delta R. Untuk cara penulisannya, delta R sama dengan delta XI plus delta YJ. Ini cara penulisannya. Kemudian dia juga bisa ditulis dengan nilainya saja, bukan vektornya. Caranya adalah delta R tanda mutlak akar delta I kuadrat plus delta Y kuadrat. Contoh, misalnya ada benda berada di koordinat X dan Y. Dia berada di sumbu X nilainya 4, kemudian di sumbu Y nilainya 3. Nah, benda A ini dia berpindah menuju titik B, yang mana koordinatnya adalah 3 dan 4. Nah, misalnya pertanyaannya adalah perpindahannya berapa, kemudian B-nya adalah besar perpindahannya berapa. Nah, caranya adalah kita tulis delta R sama dengan rumusnya adalah, atau cara penulisannya delta X I plus delta Y J. Kita tulis
delta X nya perpindahannya adalah dari 4 ke 5, maka 5 kurangi 4 I. Di sumbu Y nya adalah dia dari 3 ke 4, maka kita tulis 4 kurangi 3 J ya. Maka nilainya adalah 1I plus 1J. Nah biasanya 1 itu tidak ditulis ya. Kemudian untuk perpindahannya, untuk besar vektor perpindahannya adalah delta R akar 1 kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan akar 2. Nah itu adalah besar perpindahannya. Pembahasan yang berikutnya adalah berkaitan dengan vektor kecepatan. Cara penulisannya V sama dengan Vxi plus Vyj. Kemudian untuk besar kecepatannya mutlak V sama dengan akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Untuk kecepatan rata-rata pada GLB yang satu dimensi, V sama dengan delta S per delta T. Ini kalau untuk satu dimensi. Tapi kalau kita menggunakan dua dimensi, maka S-nya dia bisa kita ganti dengan delta R ya, untuk menandakan dia adalah perpindahan. Nah, delta R pun sendiri bisa kita uraikan menjadi delta X per delta T. X satuannya adalah I. Kemudian delta Y per delta T. Berikutnya adalah kecepatan sesaat. Nah, kecepatan sesaat itu adalah T atau waktu mendekati 0 ya. T mendekati 0 kita menggunakan bantuan ilmu matematika yang dikenal dengan namanya diferensial atau turunan. Rumusnya yaitu dr dt. Nah, dr dt ini bisa juga kita uraikan menjadi dx dt, artinya di sumbu x satuannya i, kemudian dy dt satuannya j. Rumusnya adalah y sama dengan a t pangkat n dt ya. Maka turunannya adalah dy dt nya. Kita tulis ulang, a t pangkat n nya tetap ya, n nya yang pangkat ini dikurangi 1, kemudian n yang utuh tadi kita taruh di depan untuk jadi pengalinya. Contoh misalnya y sama dengan 2t pangkat 4 dt, maka turunannya adalah 2t pangkat 4 kita tulis tetap, 4 nya dikurangi 1, kemudian 4 nya maju ke depan, sehingga nilainya adalah 8t pangkat 3. Rumus yang kedua adalah y sama dengan a dt. A nya di sini adalah angka, maka dy dt nya adalah 0. Jadi angka berapapun kalau diturunkan itu 0 dia. Contohnya adalah y sama dengan 4 dt, maka dy dt nya adalah 0. Nah, angka 4 ini diganti 14 pun nilainya tetap 0. Pembahasan yang berikutnya adalah berkaitan dengan vektor percepatan. Cara penulisan vektor percepatannya adalah A sama dengan AX di sumbu X satuannya I, kemudian AYJ untuk di sumbu Y. Besar percepatannya adalah A tanda mutlak akar AX kuadrat plus AY kuadrat. Kemudian kita juga mengenal namanya percepatan rata-rata. Rumus percepatan adalah A sama dengan delta V per delta T. Karena dia dua koordinat, maka kita tambahkan di sumbu X satuannya I, di sumbu Y satuannya J. Untuk percepatan sesaat T mendekati 0, rumusannya adalah A dv dt atau diferensial kecepatan terhadap waktu, satuannya I untuk di sumbu X, dan di sumbu Y satuannya adalah J. Oke, tadi kita mengenal namanya diferensial. Nah, sekarang kita akan menggunakan integral
Nah, integral ini bisa kita gunakan untuk mencari posisi sesaat dan kecepatan sesaat benda. Rumusannya adalah integral A ini angka, A dt ya. Integral A dt adalah AT plus C. Yang kedua adalah integral T pangkat N dt. Jawabannya adalah kita tulis dulu T pangkat N. Nah, kalau tadi dikurang untuk diferensial, ini ditambah ya untuk integral bagi N plus 1. Jangan lupa ditambahkan C ya. Yang ketiga adalah integral A T pangkat N dt ya. Integralnya, atau kita tulis dulu A T pangkat N. Nah, N-nya ditambah 1. Bawahnya adalah N plus 1. Jangan lupa ditambahkan C. Sebagai contoh, integral 4 dt. Kita pakai teorema yang satu tadi. Tinggal kita tambahkan 4T plus C. Jadi kalau angkanya 14, nah kita tulis 14T. Kalau misalnya 100, maka tinggal nambahin 100T. Contoh yang kedua adalah integral T pangkat 3 dt. Kita tulis dulu T pangkat 3-nya. Nah, 3-nya ditambahin angka 1, kemudian dibagi 3 plus 1 plus C ya. Nilainya adalah T pangkat 4 per 4 plus C. Yang ketiga, integral 2T pangkat 3 dt. Seperti ini, 2T pangkat 3 kita tulis. Nah, jangan lupa pangkatnya ditambahkan 1, kemudian dibagi 3 pangkat 1 juga. Ini sama ya. Ini juga sama. Maka nilainya adalah 2T pangkat 4 per 4 plus C. Atau diringkas setengah T pangkat 4 plus C. Contoh berikutnya adalah 2T pangkat 3 plus T pangkat 2 plus 3 dt. Integral dari 2T pangkat 3 plus T pangkat 2 plus 3 adalah 2T pangkat 3, jangan lupa plus 1. Ini 3 plus 1 sama dengan yang di atas yang pangkat. Plus T pangkat 2, 1. Kemudian bawahnya adalah ini sama. Plus 3T. Maka jawabannya adalah setengah T pangkat 4 plus T pangkat 3 per 3 plus 3T. Dengan menggunakan integral, kita bisa mencari vektor posisi benda jika diketahui vektor kecepatannya. Rumusnya atau cara penulisannya adalah R0 plus integral V dt ya. V-nya adalah kecepatan, R-nya adalah posisi, R0 adalah posisi awal. Kemudian kita juga bisa mencari vektor kecepatan jika diketahui vektor percepatannya. Penulisannya adalah V sama dengan V0 plus integral A dt. Nah, untuk R0 dan V0 itu kadang tidak ditulis ya. Lambang dari vektor posisi adalah R, untuk kecepatan adalah V. Jadi turunan dari vektor posisi sesaat itu adalah vektor kecepatan. Rumusnya adalah V sama dengan dr dt. Nah, kemudian vektor kecepatan sesaat bisa kita turunkan menjadi namanya vektor percepatan sesaat, lambangnya A ya. Ini A sama dengan dv dt. Nah, kebalikan dari ini, dari diferensial itu adalah integral.
Maka bisa kita tulis V sama dengan V0 plus integral A dt. Jadi kecepatan itu merupakan integral percepatan terhadap waktu. Kemudian posisi itu adalah integral kecepatan terhadap waktu. Ini untuk cara menghafalnya agar mudah. Dari penggunaan integral dan diferensial ini misalnya adalah sebuah benda bergerak dengan kecepatan 4ti plus 3t kuadrat j. Hitunglah A, posisi benda saat 2 sekon jika posisi awalnya di koordinat 2,3. Yang B, percepatan benda saat T sama dengan 1 sekon. Posisi benda itu adalah merupakan integral kecepatan terhadap waktu. Karena di soal ada posisi awal, kita tambahkan R0. Di posisi awal adalah 2i plus 3j plus integral 4ti plus 3t kuadrat j. Maka jawabannya adalah 2i plus 3j plus 4t kuadrat per 2i plus 3t pangkat 3 per 3j. Maka jawabannya adalah 2i plus 3j plus 2t kuadrat i plus t pangkat 3j. 2t kuadrat plus 2i ditambah t pangkat 3 plus 3j. Untuk yang B adalah percepatan. Percepatan itu merupakan diferensial kecepatan terhadap waktu. Maka langsung kita diferensial. Diferensial dari 4t adalah 4. Dia di koordinat sumbu X, satuannya I. Kemudian 3t kuadrat adalah 6t saja di J. Maka untuk besar percepatannya adalah akar 4 kuadrat plus 6 kuadrat, yaitu 16 ditambah 36 atau akar 52. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, selamat belajar, semoga bermanfaat.